Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Budaya. Salam damai dan bahagia bagi kita semua. Ananda semua kembali berjumpa dengan Teacher Jumadi dalam pendidikan agama Buddha dan Budi Pekerti. Ananda semua, pada pertemuan ini kita akan membahas kembali tentang hukum karma, yang mana di pertemuan ini kita akan membahas tentang penggolongan karma. Penggolongan karma dalam agama Buddha ini terdapat 5 penggolongan dari karma. Yang pertama yaitu karma berdasarkan jenisnya, yang kedua yaitu karma berdasarkan saluran terjadinya, kemudian yang ketiga yaitu karma berdasarkan fungsinya, yang keempat karma berdasarkan prioritasnya, kemudian yang kelima yaitu karma berdasarkan buahnya. Ini merupakan materi yang akan kita bahas tentang penggolongan karma pada pertemuan ini. Dan untuk yang pertama kita akan membahas tentang karma berdasarkan jenisnya. Karma berdasarkan jenisnya ini dibagi menjadi 2, yaitu karma baik atau perbuatan baik dan karma buruk atau perbuatan buruk. Karma baik itu disebut dalam bahasa Pali yaitu kusala kama, yaitu perbuatan baik melalui pikiran, ucapan maupun tindakan jasmani yang didasari untuk mengurangi keserakahan, kebencian, dan kebodohan. Sedangkan karma buruk atau akusala kama yaitu perbuatan yang dilakukan melalui pikiran, ucapan, ataupun tindak jasmani dengan dasar untuk menambah keserakahan, kebencian, dan kebodohan. Nah, ini merupakan pembagian karma berdasarkan jenisnya, bahwasanya ada karma baik yang disebut dengan kusala kama dan ada yang disebut sebagai karma buruk atau akusala kama. Oke. Itu yang kedua, kita akan membahas tentang karma berdasarkan saluran terjadinya atau bagaimana melakukan karma tersebut. Karma berdasarkan saluran terjadinya ini terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu karma melalui pikiran atau manokama. Kemudian yang kedua karma melalui badan jasmani atau kaya kama. Dan yang ketiga yaitu karma melalui ucapan atau wacikama. Ya, jadi mano adalah pikiran, kaya adalah badan jasmani, dan waci adalah ucapan. Jika dikaitkan dengan karma berdasarkan jenisnya, ini bisa diambil suatu rumusan seperti ini. Ini yang karma baik atau kusala kama, ya. Kusala mano kama berarti adalah karma baik atau perbuatan baik yang dilakukan melalui pikiran. Kemudian yang kedua, kusala kaya kama, berarti karma baik atau perbuatan baik yang dilakukan melalui badan jasmani. Kemudian kusala wacikama, berarti perbuatan baik yang dilakukan melalui ucapan. Kemudian jika dikaitkan dengan akusala kama atau karma buruk, maka dapat diambil rumusan akusala manokama, berarti perbuatan buruk atau karma buruk yang dilakukan melalui pikiran. Kemudian akusala wacikama, berarti perbuatan buruk yang dilakukan melalui ucapan. Dan akusala kaya kama, perbuatan buruk yang dilakukan melalui badan jasmani. Ini merupakan karma berdasarkan pada saluran terjadinya melalui mano atau pikiran, kaya atau badan jasmani, dan waci melalui ucapan. Yang ketiga yaitu karma berdasarkan fungsinya. Karma berdasarkan fungsinya ini dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama yaitu karma penghasil atau syarat terjadinya makhluk-makhluk. Ini disebut sebagai janaka kama. Janaka kama ini adalah karma yang membuahkan akibat. Sebagai contoh, seseorang memiliki karma baik karena pernah menolong makhluk yang hampir meninggal sehingga ia kemudian memiliki kesehatan yang baik. Kemudian
Yang kedua yaitu karma pendorong atau karma pembantu atau karma penguat, yaitu upatambaka kama. Nah, upatambaka karma ini adalah karma yang memperkuat dari akibat karma yang lain. Contohnya adalah orang yang sangat memperhatikan lingkungan sehingga kesehatannya meningkat, atau seseorang yang di kehidupan lampaunya itu banyak melakukan perbuatan yang jahat, kemudian di kehidupan ini dia menjadi atau melakukan banyak kejahatan, maka hal itu kemudian akan lebih meningkatkan lagi dari akibat karmanya. Kemudian yang ketiga yaitu karma penekan. Ya, karma penekan atau upapilaka kama. Upapilaka kama atau karma penekan atau karma pelemah ini adalah karma yang melemahkan akibat dari karma yang lain. Ada contoh yaitu orang yang memiliki kebiasaan marah-marah dan memaki-maki orang lain sehingga kesehatannya terganggu. Karena apa? Karena emosinya tidak stabil. Kemudian yang keempat yaitu karma penghancur atau upagataka kama. Upagataka kama atau karma penghancur adalah karma yang menghancurkan akibat karma yang lain. Ya, sebagai contoh, sebelum menjadi biku, Angulimala ini pernah membunuh. Namun ia merealisasi arahat atau buah kesucian tertinggi. Sehingga karma buruk yang lampaunya yang pernah membunuh ini tidak berbuah sebagai kelahiran di alam rendah. Ya, ini merupakan pembagian atau penggolongan karma berdasarkan pada fungsinya. Ada janaka kama, upatambaka kama, upapilaka kama, dan upagataka kama. Selanjutnya yaitu karma berdasarkan prioritasnya, atau bisa dikatakan sebagai yang pertama yaitu karma yang berat akibatnya. Ini dikatakan sebagai garuka kama. Garuka kama adalah karma yang sangat dahsyat akibatnya. Contoh adalah karma buruk yang berat atau yang dahsyat ini adalah membunuh ibu, ayah, kemudian arahat, melukai Buddha, memecah belah sangha. Contoh karma baik yang berat yang pasti akan berbuah ini adalah pencapaian tingkatan kesucian. Jadi ada 5 perbuatan yang dikategorikan sebagai akusala garuka kama, yaitu membunuh ibu, ayah, kemudian membunuh arahat, melukai Buddha, dan memecah belah sangha. Itu yang tidak boleh kita lakukan. Nah, yang harus kita lakukan adalah kusala garuka kama, yaitu mencapai tingkatan-tingkatan kesucian atau tingkatan kesucian di dalam spiritual, dalam dhamma. Garuka kama ini pasti akan berbuah dalam kehidupan. Sebagai contoh, Dewadatta. Ya, Dewadatta itu melakukan akusala garuka kama dengan mencoba melukai Buddha bahkan, kemudian beliau memecah belah sangha, dan akhirnya ketika meninggal beliau terlahir di neraka Awici karena melakukan garuka karma, yaitu karma yang sangat berat, dan di sini dikategorikan sebagai akusala garuka karma. Kemudian yang kedua, karma berdasarkan prioritasnya yaitu karma sesaat sebelum ajal atau sebelum meninggal, yang dalam bahasa Pali disebut asanya kama. Nah, asanya kama ini adalah karma yang dilakukan saat menjelang kematian. Karma menjelang ajal ini sangat menentukan kelahiran kita pada kehidupan yang selanjutnya. Dan karma menjelang ajal ini juga dipengaruhi oleh karma-karma yang dilakukan melalui pikiran, perkataan, perbuatan selama masa kehidupan kita saat ini. Ya, jadi ketika kita akan meninggal itu biasanya muncul yang namanya gambaran-gambaran atau nimitta-nimitta. Nah, nimitta yang muncul atau gambaran-gambaran sesaat yang sebelum kita meninggal itu dipengaruhi oleh kebiasaan kita yang kita lakukan setiap hari. Ya, kalau setiap hari kita melakukan 100 keburukan dan 1 kebaikan, maka yang akan diingat tentu yang akan muncul adalah yang
100 keburukan itu. Nah, ini yang hati-hati bagi kita semua, bahwa kebiasaan keseharian dalam perbuatan kita melalui pikiran, ucapan, dan badan jasmani ini akan muncul ketika nanti kita menjelang ajal, dan itu akan menentukan kemana kita akan dilahirkan di alam yang selanjutnya. Kemudian yang ketiga yaitu karma kebiasaan sebagai watak baru atau Ajina kama. Ajina kama adalah karma yang dilakukan sebagai kebiasaan selama hidup. Misalnya, orang yang terbiasa berkata ramah maka memiliki karma kebiasaan yang baik. Suatu ketika karma kebiasaan yang baik ini akan berubah juga menjadi hal yang baik. Begitu pula sebaliknya, kalau karma yang buruk menjadi habit, menjadi kebiasaan yang buruk, ya hasilnya juga akan merupakan karma yang buruk atau kesengsaraan. Nah, yang kemudian yang keempat berdasarkan prioritasnya yaitu karma yang ringan dan tidak begitu berat dirasakan akibatnya dari perbuatan yang lampau atau katata kama. Katata kama adalah karma yang membuahkan hasil dari tumpukan karma yang lampau, tapi karma ini tidak begitu berat. Jadi beberapa karma yang kita lakukan di kehidupan lampau ini kemudian saling bersinergi dan kemudian berbuah pada kehidupan sekarang ini. Itu yang disebut sebagai katata kama. Ini adalah 4 jenis karma berdasarkan pada prioritasnya yang terdiri atas garuka kama, asanya kama, ajina kama, dan katata kama. Yang kelima yaitu karma berdasarkan berbuahnya. Karma berdasarkan pada berbuahnya itu yang pertama adalah berdasarkan pada waktu berbuahnya. Nah, berdasarkan pada waktu berbuahnya ini terbagi atas 4. Yang pertama, karma yang berakibat pada kehidupan sekarang ini. Jadi kita melakukan perbuatan di kehidupan yang sekarang ini atau karma yang kita lakukan di kehidupan saat ini dan berbuah juga di kehidupan ini. Ini yang disebut sebagai Dita Dhamma Wedania Kama. Yang kedua yaitu karma yang berakibat pada kehidupan yang akan datang. Di sini adalah karma yang kita lakukan pada kehidupan ini kemudian berbuah pada satu kehidupan yang akan datang setelah kita meninggal. Itu yang disebut sebagai Upajawedania Kama. Jadi kita berbuat karma di kehidupan ini, kemudian kita meninggal dan di kehidupan kita yang selanjutnya berbuah. Nah, yang ketiga yaitu karma yang berakibat pada kehidupan yang akan datang dan berikutnya. Yaitu karma yang berbuah pada beberapa kehidupan nanti atau tak tentu yang dalam bahasa Pali disebut dengan apara para wedania kama. Ya, jadi bisa di kehidupan selanjutnya atau selanjutnya. Itu yang dikatakan sebagai karma yang berakibat pada kehidupan yang akan datang dan kehidupan berikutnya. Kemudian yang keempat yaitu karma yang tidak memberikan hasil atau ahosikama atau tidak memberikan akibat. Ya, bisa dikatakan sebagai karma yang tidak berdampak, ya. Karena apa? Karena telah tertindih atau telah terkikis oleh perbuatan-perbuatan yang lainnya, ya. Seperti halnya Angulimala, ya, Angulimala yang mencapai tingkat kesucian arahat. Jadi karma buruknya yang membunuh 999 orang itu kemudian menjadi ahosi kama. Kemudian karma menurut tempatnya, ya, berdasarkan pada buahnya. Yang pertama tadi kita telah membahas tentang 4, yaitu karma menurut waktu berbuahnya, ada 4, dan sekarang yaitu karma menurut tempat berbuahnya. Karma menurut tempat berbuahnya ini juga ada 4. Yang pertama yaitu karma buruk yang berbuah di alam nafsu. Ya, yang kedua yaitu karma baik yang berbuah di alam nafsu. Yang ketiga yaitu karma baik yang berbuah di alam rupa, dan yang keempat karma baik yang berbuah di alam tanpa rupa.
Jadi ini adalah tempat bagi buah karma yang kita lakukan. Bisa kita terlahir di alam nafsu, ya, masih diliputi nafsu duniawi, ya, di situ karma berbuah, ya, baik itu karma yang baik atau karma yang buruk. Kemudian di alam rupa, ya, kita terlahir di alam surga atau kita terakhir di alam tanpa rupa atau di alam Brahma. Oke, selanjutnya yaitu karma menurut pelakunya. Nah, karma menurut pelakunya ini terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu karma individu dan yang kedua yaitu karma kolektif atau karma yang dilakukan secara berkelompok atau bersama. Ya, karma secara individu berarti karma itu dilakukan oleh diri sendiri, oleh satu orang individu. Karma yang kolektif adalah suatu perbuatan yang dilakukan bersama-sama dalam sebuah kelompok. Contohnya, sepasukan tentara yang bersama-sama membunuh, hasil dari perbuatan ini dapat dialami secara bersama-sama sebagai satu kelompok. Namun, tiap dari anggota kelompok ini memiliki pikiran, ucapan, dan tindakan yang berbeda-beda. Hal ini juga yang akan menghasilkan karma individu, yang akibatnya ini akan dialami oleh masing-masing dari pribadi. Ada juga dulu kisah tentang 7 orang biku yang kemudian terjebak di dalam gua dan itu hampir meninggal. Ada 7 orang anak, ya. 7 orang anak ini mereka sebagai seorang gembala di sebuah desa, ya, karena mereka ini menjadi seorang pengembala kambing. Jadi tentu mereka secara bersama-sama itu bermain. Ketika mereka secara bersama-sama bermain itu kemudian mereka menemukan suatu binatang. Binatang itu dikatakan sebagai kadal. Jadi kadal ini kemudian dikejar-kejar dan ditangkap, ya. Ditangkap kemudian diikat dan dijadikan sebagai mainan. Kemudian ya singkat ceritanya karena waktu sudah sore, jadi anak-anak ini kemudian kan pasti akan pulang. Nah, ketika mereka pulang, mereka tidak mau kalau kadalnya ini kemudian ditinggal. Kalau ditinggal tentu atau dilepas tentu besok harinya mereka tidak akan bermain dengan kadal ini atau mereka akan kehilangan mainan. Akhirnya kadal ini dimasukkanlah ke sebuah lubang di tanah. Lubang itu kemudian di atasnya ditutup dengan batu. Kemudian mereka memiliki kesepakatan bahwa besok kita main ke sini lagi, jangan lupa ya kadalnya ada di sini. Besok kita gunakan untuk main lagi di lubang ini. Namun ternyata pada hari yang selanjutnya mereka ini tidak disuruh untuk mengembala di tempat tersebut, tetapi mereka pergi ke tempat yang lain. Hingga di beberapa hari kemudian mereka barulah kembali ke situ. Nah, ketika kembali ke situ barulah mereka sadar bahwa kemarin kita menyembunyikan kadal di dalam lubang. Ya, kemudian mereka ingin bermain lagi dengan kadal itu dan dibukalah lubang tersebut. Dan apa yang terjadi? Ya, kadal itu udah ngap-ngapan, ya, udah lemas, hampir meninggal. Kemudian oleh mereka dilepaskan. Ya, gimana nggak bisa lari lagi, nggak bisa diapa-apakan lagi, cuma diam saja kadalnya. Nah, kemudian pada satu kehidupan mereka terlahir sebagai manusia dan kemudian menjadi biku. Ketika menjadi biku ini mereka melakukan perjalanan dan ketika di perjalanan itu turunlah hujan. Nah, saat turun hujan itu mereka ingin menginap di rumah penduduk, tetapi rumah penduduk yang ada pada saat itu atau di tempat itu juga sempit. Jadi akhirnya penduduk itu menyarankan para biku itu untuk menginap di gua. Nah, ketika mereka menginap di gua, ternyata terjadi hujan dan longsor, sehingga pintu gua itu tertutup dengan batu besar. Nah, jadi ketika tertutup oleh batu besar itu, kemudian pagi harinya para masyarakat itu berusaha untuk mencari para biku itu, dan biku itu ada di dalam gua itu. Ya, guanya telah tertutup oleh batu. Kemudian masyarakat ini karena masih menggunakan
tangan ya, belum ada alat berat, ya bersama-sama mereka membuka gua itu dalam beberapa hari. Dan yang ketika dibuka, apa yang terjadi? Para biku-biku ini juga sudah lemas, hampir meninggal. Nah, itu yang dikatakan sebagai karma yang kolektif yang bisa menimbulkan pada akibat yang secara bersama-sama ya. Namun kadarnya juga berbeda, tergantung pada kehendaknya ya. Tergantung pada usaha untuk pelaksanaannya, tergantung pada ucapannya ya. Tetapi hal itu kemudian berbuah secara bersama-sama untuk orang-orang yang melakukan perbuatan tersebut. Nah, ini yang dikatakan sebagai contoh karma kolektif ya. Ada karma individu, ada karma kolektif ya, karma menurut pelakunya. Baiklah Anda semua, demikianlah yang dapat teacher sampaikan pada pertemuan kita hari ini tentang penggolongan karma. Semoga Anda semua dapat mengerti dan memahami dari apa yang telah teacher sampaikan, dan semoga kita senantiasa mampu untuk melakukan kebajikan melalui pikiran, ucapan, dan tindakan atau perbuatan badan jasmani kita, sehingga kita akan memperoleh hasil berupa karma baik atau buah karma baik yang akan membawa kepada kebahagiaan. Dan teacher akhiri dengan Sabisata Bawantu Sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya.